Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon all. Bertemu kembali dengan saya kalau bukan di channel kesayangan Anda semua. Alright, kalau bukan di channel Arjun Bayu Tristanto. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan masing-masing walaupun secara online karena masih dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan diri saya karena pepatah pernah mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan kalau sudah sayang jangan dibuang ya. Baik, langsung saja izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya secara singkat. Perkenalkan, nama saya Arjun Bayu Tristanto dari program studi D4 Teknik Otomasi jurusan Teknik Kelistrikan Kapal dengan NRP 0921040041 dari kelas TO2B. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya kembali menjelaskan beberapa penugasan. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penugasan evaluasi tengah semester, yaitu membuktikan dan memaparkan materi perbedaan beserta rangkaian komparator open loop dan closed loop dengan beberapa subpokok bahasan dengan dosen pengampu yaitu oleh Bapak Didik Sukoco STMT. Baik, langsung saja di sini saya akan menuju pada pembahasan yang pertama. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian komparator. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan rangkaian komparator open loop. Dengan pada kenyataan komparator inverting dengan input naik sinus di lapangan tidak bisa ideal dengan mulus, yaitu pada sinus. Entah itu pada gangguan seperti alat listrik atau pada mesin atau motor-motor listrik yang lainnya dengan adanya gesekan-gesekan yang lainnya. Nah, dari itu disebutkan dengan noise. Jadi semisal komparator tersebut tetapi diberikan sinus tetapi tidak mulus, atau seperti terdapat noise dengan terdapat ada gambar seperti ini dengan contoh seperti ini, maka yang akan terjadi perubahan dari V rata dari V di sini sekecil apapun dia akan berubah. Dengan pada dasarnya V sat-nya di sini dan height-nya di sini, dan harusnya di sini tuh height ya lurus, tapi karena adanya pergeseran V rat dan V in, maka V outputnya bergeser sehingga menyebabkan seperti ripple, dan di sini seperti menyebabkan adanya alat listrik yang mudah rusak atau relenya dengan adanya noise tersebut. Nah, kelemahan dari komparator open loop tersebut tidak tahan terhadap noise atau gangguan. Untuk menghilangkan noise tersebut, saya akan membahas pada teori yang selanjutnya, yaitu pada teori closed loop. Dan selanjutnya langsung saja, tidak perlu lama lagi, saya akan menjelaskan beralih pada teori komparator closed loop. Dan komparator closed loop ini ada hubungannya hubungan antara output dan hubungan pada V inputnya. Kalau pada V output tidak ada hubungannya ya. Untuk komparator tersendiri, loopnya masuk pada yang pin positif. Kalau loopnya yang negatif, masuknya pada pin negatif, dia tidak sebuah rangkaian dan disebut sebagai amplifier. Jadi rangkaiannya closed loop adalah seperti ini, dan untuk inverting tetap masuknya pada di negatif, dan rangkaiannya akan seperti ini. Dan di sini adalah ada tegangan yang bernama VUT, vapor threshold, atau VLT, flower threshold. VO nya min saturasi.
Dan selanjutnya di sini adalah VUT-nya akan didapat rumus pembagi tegangan, yaitu R1 dibagi R1 plus R2 dikali dengan positif V1, dan VLT sama dengan R1 dibagi dengan R1 R2 dikalikan dengan negatif V1, dan selisihnya yaitu dinamakan histeresis VH, yaitu VUT dikurangi dengan VLT, yaitu merupakan selisih antara VUT dengan VLT. Untuk karakteristiknya VO dan VIN sendiri pada komparator closed loop adalah seperti ini. Ini merupakan VUT-nya dan ini VLT-nya. Ini di sini adalah 0 volt dan VI-nya ada seperti ini. Dan tegangan plus saturasi atau negatif saturasi tergantung pada outputnya. Selama di bawah di VLT, dia akan bertahan pada negatif V saturasi. Kalau sudah lewat VLT, VI-nya akan berubah menjadi plus V saturasi, dan dia akan tetap berubah menjadi VLT apabila tidak melewati VLT tersebut. Dan jika VIN melebihi VUT, maka VOUT-nya sama dengan negatif V saturasi, dan jika VIN di bawah VLT, maka VOUT-nya positif V saturasi. Sedangkan saat bertahan pada kondisi seperti ini ya, dia akan berubah jika sudah melewati dari sini. Dari sini menuju ke sini, dia akan tetap negatif tersebut. Kalau sudah melewati di sini, dia akan menjadi plus V saturasi. Dan jika ada noise, dia akan bertahan pada kondisi terakhirnya, berbeda dari yang sebelumnya, yaitu pada komparator open loop. Kalau di sini terdapat perubahan atau noise terdapat di sini, misalkan saja di sini 2 volt dan di sini min 2 volt dan di sini 1, dia akan bertahan kondisi terakhir. Semisal dia min V1, dia akan tetap min V1 meskipun di sini akan noise. Dan ini tadi merupakan kelebihan dari komparator closed loop tersebut. Closed loop dia akan masuk pada positif, bukan pada kaki negatif. Kalau close biasanya min, kalau plus itu biasanya rangkaian amplifier. Baik, kemudian saya akan menuju pada pembahasan berikutnya. Langsung saja saya menuju pada simulasi tersebut, dan langsung saja saya menuju pada software Proteus tersebut. Dan di sini adalah tampilan software Proteus tersebut. Langsung saja saya pilih new project. Langsung saja saya next, kemudian saya tekan yes, dan di sini saya menggunakan size landscape A4, lalu saya next, kemudian finish. Dan di sini merupakan tampilan lembar kerja dari software Proteus tersebut. Baik, langsung saja saya menuju pada pembahasan yang berikutnya. Di sini saya akan mencari komponen. Mohon maaf, ini saya hapus lebih dahulu. Oke. Dan di sini saya akan mencari LF356 seperti ini. Lalu saya oke, dan saya letakkan di bagian sini. Kemudian di sini akan saya atur tempatnya seperti ini. Jadi negatif di atas dan positif adalah di bawah. Kemudian saya menggunakan digital oscilloscope sebagai perhitungannya nanti seperti ini.
Kemudian saya juga menggunakan sin pada saya letakkan di tempat ini, dan kemudian saya menggunakan DC di sini, lurus pada pin kaki 3, lalu saya hubungkan pada pin kaki 3, lalu pin yang kedua akan saya hubungkan, mohon maaf ini saya pindah terlebih dahulu, akan saya hubungkan dengan DC. Lalu pada pin ke-6 ini akan saya rubah terlebih dahulu, akan saya sebagai V-out nya akan saya hubungkan pada pin kaki B. Untuk yang A akan saya hubungkan menuju DC tersebut. Untuk yang C sama, akan saya hubungkan pada sin tersebut, dan seperti ini ya teman-teman. Dan pada kaki yang keempat akan saya hubungkan seperti ini, lalu saya tambahkan power seperti ini, lalu ini saya hapus terlebih dahulu. Kemudian di sini juga akan saya tambahkan seperti ini, lalu saya tambahkan power seperti ini saya hapus, dan kemudian saya menggunakan nilai negatif 12 volt, dan yang di bawah saya menggunakan nilai yaitu positif 12 volt seperti ini. Lalu di sini akan saya ubah dengan 2. Di sini saya atur 2. Di sini saya atur 0. Lalu di sini saya menggunakan amplitude 5 dan di sini 100 seperti ini. Lalu saya atur pada sistem dengan set animation option seperti ini. Lalu saya langsung saya simulasikan dengan menekan pada tombol play di pojok kiri monitor saya seperti ini. Nah, dapat diketahui bahwa pada channel A dengan tegangan 5 volt dengan gelombang seperti ini. Dengan gelombang dimulai pada 1 volt, kemudian dia akan semakin gelombang naik, maka gelombang akan bertambah, dan jika semakin turun, gelombang tersebut memiliki nilai yang negatif, yaitu seperti contoh negatif 1,50 volt. Dan jika gelombang tersebut semakin bertambah naik ke atas, contohnya seperti ini yaitu 4,50 volt, dan jika terus turun ke bawah dia akan negatif 4,25 volt untuk yang channel A. Kemudian pada channel B juga seperti itu, jika dia semakin bertambah ke bawah posisinya maka memiliki nilai yang negatif, seperti contoh yaitu 9,25 volt, dan jika saya naikkan yaitu menjadi 9,50 volt, begitu seterusnya. Jadi dapat disimpulkan jika di sini gelombang tersebut atau frekuensi tersebut atau arus tersebut semakin bertambah ke atas maka nilainya selalu positif, dan apabila nilainya semakin bertambah ke bawah atau semakin berkurang maka nilainya akan negatif. Lalu saya silang, kemudian saya stop dahulu, dan di sini saya akan memberikan nama, yaitu dengan saya menggunakan 14 in. Di sini saya akan menuliskan yaitu rangkaian komparator open loop seperti ini. Lalu saya tuliskan juga nama saya Arjun.
Bayu Tristanto, lalu NRP 0910404041, lalu saya tekan OK, lalu kelas D4 TU 2B seperti ini. Lalu akan saya atur tempatnya di sini, lalu di sini, dan yang terakhir di sini. Nah, jadi ini merupakan penugasan nomor 1 yang pada evaluasi tengah semester dengan menjelaskan dan membuktikan teori dan video Proteus, perbedaan komparator open loop dan komparator closed loop. Jadi di sini saya sudah mensimulasikan pada rangkaian komparator open loop, dan inilah hasil final dari rangkaian tersebut. Dan apabila saya tekan tombol play dan dengan memberikan digital oscilloscope, dan pada hasilnya sudah diketahui seperti ini, dan hasil finalnya pada digital oscilloscope atau pengukuran tersebut pada rangkaian komparator open loop adalah seperti ini. Lalu saya silang dan saya stop, dan berikut adalah hasil terakhir atau hasil akhir dari simulasi rangkaian komparator open loop dari saya. Kemudian selanjutnya saya akan beralih untuk menjelaskan rangkaian komparator closed loop tersebut. Langsung saja saya menuju pada software Proteus saya. Kita tunggu beberapa detik ya teman-teman. Langsung saja saya tekan new project, lalu saya tekan next, lalu saya pilih yes, lalu saya menggunakan landscape A4, lalu saya tekan next, 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 dan finish. Dan ini merupakan lembar kerja dari software Proteus tersebut. Baik, langsung saja saya akan mencari komponen-komponen yang akan saya gunakan, yaitu saya akan menggunakan dengan memasukkan keywords tersebut LF356 dan seperti ini. Lalu dan ini merupakan tampilan dari LF356 tersebut. Lalu saya klik OK, saya tambahkan di sini. Saya juga menggunakan digital oscilloscope sebagai bahan perhitungan di sini. Lalu saya menggunakan komponen yang lainnya, yaitu resistor seperti ini. Saya menggunakan resistor tersebut sejumlah 2. Dan kemudian selanjutnya saya akan mencari yaitu pada sin. Lalu saya letakkan di sini. Sebelumnya saya akan mengganti tampilan tersebut dengan negatif di atas dan positif di bawah. Kemudian tidak usah lama lagi, kemudian saya akan memberikan garis atau wiring pada vout-nya menuju pada pin kaki A. Dan untuk kaki yang keempat ini akan saya hubungkan ke atas, kemudian dengan saya memberikan power yaitu di sini. Kemudian untuk yang ketujuh juga akan saya lakukan seperti itu. Seperti ini, mohon maaf. Akan saya geser ke bawah dan seperti ini. Untuk yang ketujuh akan saya atur seperti ini. Kemudian saya tambahkan power seperti ini. Dan setelah itu pada resistor yang pertama akan saya geser seperti ini, dan akan saya hubungkan pada kaki yang nomor 2. Setelah itu resistor tersebut akan saya hubungkan dengan ground seperti ini. Saya hapus terlebih dahulu dan kemudian akan saya wiring seperti ini. Dan untuk yang selanjutnya pada
pin yang ketiga akan saya hubungkan ke DC tersebut, lalu resistor yang kedua akan saya hubungkan juga seperti ini. Kemudian resistor yang kedua akan saya hubungkan pada Vout nya. Kemudian selanjutnya dari DC di sini akan saya hubungkan ke pin B seperti ini. Saya copy dulu, saya geser ke atas agar lebih jelas. Dan seperti ini. Lalu ini saya hapus terlebih dahulu. Dan untuk yang bagian atas saya menggunakan nilai atau value yaitu 1,5 volt. Dan untuk yang bawah saya akan menggunakan nilai 1,5 volt. Dan untuk resistor yang pertama akan saya beri nilai yaitu 15. Dan untuk resistor yang kedua yaitu 17. Dan seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan memberikan nilai pada amplitudo tersebut 5 dan frekuensi 100. Lalu saya tekan OK setelah saya mengatur pada amplitudo tersebut 5 dan frekuensi tersebut 100. Lalu saya tekan OK. Kemudian tidak lupa saya mengaturnya pada set animation option, lalu saya centang keduanya, lalu saya tekan OK. Dan seperti ini ya teman-teman. Lalu tidak usah lama lagi, kemudian saya akan melanjutkan pada tahap yang berikutnya, yaitu dengan mensimulasikan rangkaian komparator closed loop dengan menekan tombol play pada pojok kiri bawah monitor saya. Dan jika di play ada tanda-tanda di mana tanda ini sebagai menjelaskan di mana arah alur itu akan menuju, dan ini adalah merupakan hasil pengukuran pada digital oscilloscope dari rangkaian komparator closed loop tersebut. Apabila pada channel A saya rubah pada 2 volt dengan posisi demikian, jika pada gelombang di bawah mereka hasilnya akan positif, dan jika semakin bertambah ke atas hasilnya akan negatif seperti ini, dan jika bertambah ke bawah lagi hasilnya negatif 1,40 volt, dan apabila bertambah ke atas hasilnya akan positif 1,70 volt. Dan begitu pula pada channel yang B. Channel yang B jika bertambah ke atas maka akan positif 3,75 volt, jika di bawah akan negatif 3, volt, dan jika menaik ke atas lagi hasilnya yaitu positif 4,25 volt, jika ke bawah akan menjadi negatif 4,50 volt. Dan sebelumnya saya akan memberikan nama seperti ini. Saya stop terlebih dahulu, saya memberikan nama yaitu dengan menggunakan ukuran 14 in. Saya ketikkan apa, rangkaian komparator closed loop seperti ini. Kemudian saya memasukkan nama saya yaitu Arjune Bayu Tristanto, lalu saya klik OK. Kemudian NRP saya yaitu 0921040041, dan kemudian kelas saya D4 TO2B. Dan selanjutnya akan saya atur pada tata letak tersebut
rangkaian komparator closed loop sebagai penugasan nomor 1 evaluasi tengah semester saya. Kemudian nama saya Arjun Bayu Trisanto. Setelah itu NRP saya 0921040041 dan dari kelas D4TO2B. Nah, dari rangkaian komparator tersebut, rangkaian komparator closed loop ini adalah hasil final dari rangkaian komparator closed loop tersebut. Dengan diketahui rangkaiannya berbentuk seperti ini, dan apabila saya simulasikan dengan menekan tombol play pada pojok kiri bawah dengan memunculkan hasil digital oscilloscope tersebut adalah seperti ini. Dengan dapat disimpulkan bahwa apabila dia semakin ke bawah atau gelombang atau frekuensi atau arus tersebut semakin ke bawah akan menghasilkan hasil dengan nilai yang negatif, dan apabila hasil tersebut semakin bertambah ke atas atau bertambah naik, itu dapat dikatakan sebagai hasil yang positif. Jadi apabila berkurang hasilnya negatif, dan apabila bertambah hasilnya akan positif. Begitu pula sebaliknya, jika pada channel B ini semakin menurun hasilnya negatif, dan jika bertambah hasilnya akan positif. Dan pada channel A juga seperti itu, jika hasilnya menurun hasilnya akan negatif, dan apabila hasil tersebut bertambah hasilnya akan positif. Dan inilah teman-teman hasil final dari project saya, rangkaian komparator closed loop, dan ini adalah rangkaian tersebut. Kemudian jika saya tampilkan pada digital oscilloscope-nya atau pengukurannya akan seperti ini hasil tersebut. Dan dapat dikatakan bahwa pada rangkaian komparator open loop dan closed loop sangat memiliki perbedaan, di mana perbedaan tersebut dari komparator open loop memiliki perbedaan, yaitu pada komparator open loop tidak tahan terhadap noise atau gangguan, sedangkan pada rangkaian komparator closed loop dapat lebih mudah dalam memberikan perhitungan di setiap rangkaian tersebut. Jadi perbedaannya, jika pada open loop sangat memiliki kekurangan terhadap gangguan, jika pada closed loop sangat memberikan suatu kemudahan dengan menghitung pada suatu rangkaian tersebut. Jadi perbedaannya cukup signifikan jika dilihat dari rangkaian tersebut, namun dari hasilnya tersebut juga tidak jauh berbeda, karena pada rangkaian open loop juga memiliki hasil yang sama. Jika bertambah hasilnya positif, jika berkurang hasilnya akan negatif. Dan pada rangkaian komparator closed loop, jika hasilnya berkurang hasilnya akan negatif, dan jika hasilnya bertambah maka hasilnya akan positif. Dan begitu ya teman-teman simulasi dari saya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk menyimpan file tersebut. Saya simpan dulu. Close, saya beri nama close loop, lalu saya enter. Kemudian untuk rangkaian yang berikutnya juga akan saya save. Saya beri nama open loop. Jadi itu ya teman-teman simulasi dari penugasan evaluasi tengah semester tersebut. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga kedepannya saya dapat menghasilkan karya-karya terbaik saya, dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya dan kesalahan teknis yang telah saya lakukan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akhiri, cukup sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and good afternoon.